Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas topik yang lain lagi di fisika dasar kita, yaitu berkaitan dengan termodinamikanya. Jadi di bagian ini kita akan membahas besaran-besaran seputar mengenai suhu atau temperatur ya, kemudian panas atau kalor, terusnya tekanan gas, volume gas, atau energi dalam, segala sebagainya ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan panas gampangnya atau kalor untuk masalah termodinamika ya. Nah, untuk awal-awal kita pahami dulu konsep mengenai masalah temperatur dan hubungannya dengan teori kinetik gas ya. Kalau kalian mungkin sudah tahu kan hubungan antara teori kinetik gas dengan temperatur, di mana gas itu kan bisa dibayangkan sebagai suatu kumpulan molekul ya yang bergerak dengan sangat cepat lah bisa dibilang. Nah, di mana kalau sebuah benda itu temperaturnya tinggi, maka gerakan molekulnya itu akan lebih cepat ketimbang dengan benda yang temperaturnya rendah ya. Jadi kaitannya sederhananya seperti itu antara hubungan antara temperatur dengan kinetik molekulnya atau gasnya ya. Kayak gitu. Oke, kita bahas terkait dengan temperaturnya dulu ya. Nah, berkaitan dengan temperatur, ini ada hubungannya juga, ada erat kaitannya dengan kesetimbangan termal ya. Jadi, ketika sebuah benda kita panaskan atau kita dinginkan ya, maka beberapa sifat fisiknya itu akan berubah. Sifat fisiknya ya, entah itu mungkin volume atau tekanannya ya, kayak gitu. Nah, jika benda itu padat atau cair dan dipanaskan, maka volumenya biasanya meningkat. Jadi dia pasti akan mengembang gitu. Kalau dia bendanya padat atau cair, dia panaskan, dia pasti akan meningkat volumenya. Tapi kalau dia gas ya yang kita panaskan tapi dengan tekanannya dijaga konstan, oke, maka nanti volumenya akan meningkat. Untuk gas, kalau tekanan gasnya kita jaga konstan, nanti volumenya akan meningkat, dia akan mengembang. Tapi kalau gas itu kita panaskan dengan volumenya dijaga konstan, kita bikin fix volumenya, maka yang meningkat adalah tekanannya ya. Jadi seperti itu, ada besaran-besaran fisik yang berubah ya berkaitan dengan temperatur. Nah, jika konduktor listrik dipanaskan, maka hambatan listriknya juga berubah ya. Jadi banyak kaitannya. Nah, sebuah sifat fisik yang berubah terhadap temperatur itu disebut dengan sifat termometri. Jadi sifat fisik yang berubah terhadap temperatur disebutnya sifat termometri. Jadi perubahan sifat termometri inilah yang mengindikasikan adanya perubahan temperatur pada benda gitu ya. Jadi misalkan kita menempatkan suatu batang tembaga hangat katakan aja dalam kontak erat dengan batang besi dingin, sehingga batang tembaga menjadi dingin dan batang besinya jadi menghangat. Nah, kita katakan bahwa dua benda tersebut berada dalam kontak termal karena dia ditempelkan ya, kontak termal, dan masing-masing yang satu panas dan satu dingin gitu. Nah, batang tembaga berkontraksi sedikit saat mendingin ya, sedangkan batang besi dia sedikit mengembang, sangat menghangat gitu. Proses ini akhirnya berhenti dan panjang kedua benda itu akan konstan. Artinya, kedua benda tersebut kemudian berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Jadi, ketika sifat fisiknya sudah tidak berubah ya antara dua benda yang temperaturnya berbeda, ya, maka si sistem itu kita bisa katakan bahwa dia dalam keadaan kesetimbangan termal. Jadi kalau sudah tidak berubah sifat fisiknya, entah itu volumenya, ya, temperaturnya ataupun tekanannya gitu, maka dia berada dalam kesetimbangan termal ya. Oke. Jadi kaitannya di situ antara temperatur dengan kesetimbangan termal. Nah, kasus yang lain misalkan kita tempatkan balok besi dingin C yang ini di atas kubus tembaga hangat ya yang A yang ini. Kemudian balok tembaga tersebut dia akan mendingin hingga berhenti berkontraksi, di mana balok besi C, jadi yang B belum ada dulu kita bayangkan ya, di mana balok besi C dan kubus A ini itu berada dalam kesetimbangan termal. Jadi kalau belum ada kita tempatkan si kubus B ya. Nah, sekarang kemudian kita tempatkan kubus besi dingin B di bawah balok besi C
dengan kubus tembaga A itu tidak menyentuh kubus tembaga yang B ya. Maksudnya dengan kubus besi B ini ya, saya salah nulis ya. Oke. Nah, kubus besi B nanti akan menghangat hingga kubus besi B dan balok besi C ini juga berada dalam kesetimbangan termal ya. Ini yang gambar A. Nah, jika kita lepaskan balok C ini, kita lepaskan, kemudian menempatkan kubus A sama B itu berada dalam kontak termal ya, yang gambar B ini, kita temukan bahwa ternyata panjang kedua kubus itu tidak lagi berubah gitu. Artinya keduanya berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Fakta inilah yang disimpulkan dalam hukum ke-0 termodinamika ya. Jadi apa itu hukum ke-0 termodinamika? Jika dua buah benda berada dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga ya, yang ini A sama B ini kesetimbangan termal dengan benda ketiganya adalah C ya. Nah, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Jadi baik suhu atau temperatur di A maupun B dan C ini semuanya sama ya, kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, dua benda didefinisikan memiliki temperatur sama atau suhu yang sama jika berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Hukum ke-0 inilah seperti yang akan kita lihat nanti ya, yang memungkinkan kita untuk menentukan skala temperatur. Makanya ada skala untuk pengukuran temperatur, yaitu pakai skala tertentu ya. Yang kita tahu ada skala Celsius, skala Kelvin atau Fahrenheit gitu. Yaitu awalnya dari hukum ke-0 ini menggunakan prinsip kesetimbangan termal ya gitu. Oke, ceritanya bagaimana kita bahas ya satu-satu. Terkait dengan skala temperatur Celsius dan Fahrenheit, jadi sifat termometri apapun sebenarnya dapat kita gunakan untuk menentukan skala temperatur. Nah, di sini temperatur merkuri yang umum terdiri dari bola kaca dan tabung berisi merkuri dalam jumlah tetap yang ini ya. Jadi ini isinya ada bola kaca dan di kacanya ini, tabung kaca ini ada merkuri yang jumlahnya tetap. Ketika termometer ini disentuhkan dengan benda yang lebih hangat, maka nanti merkuri jelas akan mengembang ya. Gitu. Dan menambah panjang kolom merkurinya nih, akan makin tinggi kolom merkurinya ya. Untuk kacanya juga memang mengembang, tapi dengan jumlah yang dapat diabaikan ya. Jadi pasti pengembangannya lebih cepat merkuri ketimbang kacanya, kan jauh lebih cepat ya. Nah, dengan perubahan kolom merkuri tersebut itulah kita dapat membuat atau menetapkan skala temperatur di sepanjang tabung kacanya ini. Ini kita bikin skala-skalanya di sini. Seperti itu. Nah, pembuatannya seperti apa? Untuk skala temperatur Celsius, kita definisikan suhu titik S bekunya itu sebagai titik 0 derajat Celciusnya. Jadi titik 0 derajat Celcius ini itu ukuran untuk suhu dari titik S yang beku, titik bekunya ya. Dan suhu titik uapnya atau titik didihnya itu sebagai suhu yang 100 derajatnya. Ini masih 50 ya, 100 derajatnya di atasnya lagi. Gitu. Jadi lebar antara 0 derajat dan 100 derajat ini itu dibagi menjadi 100 interval derajat yang sama. Jadi kenaikannya itu tiap 1 derajat ya. Gitu. Ini untuk skala Celcius. Dasarnya dari pengukuran titik beku es sama titik didih air ya. Gitu. Nah, secara historis, skala temperatur Fahrenheit yang banyak digunakan di Amerika Serikat, dia didefinisikan suhu titik es bekunya itu 32 derajat Fahrenheit. Jadi pengukurannya sama gitu, hanya beda satuan aja gitu. Kajiannya sama-sama es ya, hanya pakai Fahrenheitnya 32 derajat Fahrenheit. Dan suhu titik uap didihnya itu 212 derajat Fahrenheit. Nah, untuk mengubah temperatur antara skala Fahrenheit dan Celsius, kita ketahui bahwa ada 100 derajat di skala Celsius karena dari 0 sampai 100 ya. Dan ada 180 derajat di skala Fahrenheit karena dari 32 ke 212 itu kan lebarnya 180 derajat ya gitu. Maka oleh karena itu perubahan suhu 1 derajat Celsius itu, jadi 1 derajat Celsius itu sama dengan nilainya, ini sama dengannya 2 kali nih. Sama dengan perubahan suhu 9/5 derajat Fahrenheit. Jadi ukurannya gitu. 1 derajat di Celsius sama dengan 9/5 derajat di Fahrenheit ya. Nah, untuk mengubah suhu dari satu skala ke skala lainnya, kita juga harus memperhitungkan fakta bahwa suhu 0 dari kedua skala itu tidak sama. Jelas Celsius kan suhu 0-nya kan
terendahnya kan 0. Kalau Fahrenheit kan 32 ya, gitu kan nggak sama. Maka hubungan umum antara skala temperatur Fahrenheit dan temperatur Celcius adalah seperti ini. Temperatur Celcius adalah 5/9 TF minus 32. Ini hasil langsungnya ya. Kalau Fahrenheit perubahannya seperti ini. Ya, TF-nya sama dengan 9/5 TC ditambah 32 derajat Fahrenheit. Gitu. Oke. Ini hasil akhir untuk hubungan antara skala temperatur Celcius dengan Fahrenheit. Ya. Kemudian selain itu ada skala temperatur Kelvin yang mempunyai ukuran derajat yang sama dengan skala temperatur Celcius, tetapi titik nol pada skala Celcius itu berbeda dengan titik nol pada skala temperatur gas ideal. Jadi kalau Kelvin ini, temperatur Kelvin ini kita pakainya skala temperatur gas ideal gitu. Nah, sesuai definisinya, titik nol pada skala Celcius itu sama dengan suhu gas ideal yang sekitar 273,15 Kelvin. Biasanya kita bulatkan 273 Kelvin ya, gitu. Nah, karena derajat Celcius dan Kelvin memiliki ukuran yang sama, maka perbedaan suhu pada skala Celcius dan skala suhu mutlak itu menjadi sama. Ya, suhu mutlak itu sama aja suhu Kelvin juga atau skala Kelvin juga ya. Artinya, perubahan 1 derajat Kelvin itu identik dengan perubahan suhu 1 derajat Celcius karena rentangnya itu sama. Kalau Kelvin kan dia dari 273 ke 373. Jadi rentangnya sama-sama 100 ya. Artinya setiap kenaikan 1 derajat Kelvin identik dengan perubahan suhu 1 derajat Celcius. Oke. Nah, perbedaan kedua skala tersebut terletak hanya pada pemilihan temperatur nolnya aja gitu. Untuk mengubah derajat Celcius menjadi Kelvin, maka kita perlu menambahkan 273 aja ya, gampangnya gitu. Skala Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273,15 Kelvin. Oke, seperti itu ya, sederhananya. Oke, sekarang ke konsep hukum gas ideal. Jadi, sifat-sifat suatu sampel gas yang memiliki kerapatan rendah, ingat ini kerapatan rendah, acuannya penting ya, kerapatan rendah, dia membawa kepada definisi dari skala temperatur gas ideal. Jadi identiknya gas ideal itu kita katakan untuk gas yang memiliki kerapatan rendah gitu. Jadi jika kita mampatkan gas macam itu ya sambil menjaga suhunya tetap konstan, memampatkan itu artinya berarti kita tekan gitu, tapi suhunya kita jaga konstan, maka nanti tekanannya akan meningkat. Demikian pula jika gas mengembang pada suhu yang konstan, ya, volumenya konstan, maka tekanannya nanti akan menurun. Nah, sebagai perkiraan yang bagus, ya, yang baik, yaitu perkalian antara tekanan dan volume gas sampel, ya, yang memiliki kerapatan rendah itu adalah konstan untuk suhu yang konstan. Hasil ini ditemukan secara eksperimental oleh yang namanya Robert Boyle ya, yang dikenal dengan hukum Boyle, di mana PV sama dengan konstan untuk temperatur yang konstan. Nah, kenapa hubungannya seperti ini? Kan kita lihat di sini. Jika kita mampatkan gas ya, berarti kan kita mampatkan berarti volumenya makin kecil ya. Berarti kan dengan menjaga suhunya konstan, temperaturnya konstan, maka tekanannya meningkat. Jadi ketika V-nya kita bikin kecil, P-nya meningkat. Demikian pula jika gasnya kita mengembang pada suhu konstan, V-nya meningkat, maka nanti P-nya menurun. Jadi hubungan antara P sama V itu sebenarnya berbanding terbalik. Jadi gampangnya P itu berbanding terbalik dengan 1/V ya. Jadi P sebanding dengan 1/V. Dikalikan ke kanan ke kiri nanti sama aja PV sama dengan konstan. Kan sama aja ya. Gitu. Inilah hukum yang diperoleh dari hukum Boyle. Nah, ada hukum yang lebih umum yang mereproduksi hukum Boyle ini sebagai kasus khususnya. Berdasarkan sifatnya, suhu mutlak suatu sampel gas yang memiliki kerapatan massa jenis ataupun massa jenis yang rendah itu sebanding dengan tekanannya pada volume konstan, ya. Jadi untuk suhu atau temperatur suatu gas yang kerapatannya atau massa jenisnya rendah itu sebanding dengan tekanannya, T sebanding dengan P pada volume konstan. Selain itu, suhu mutlak sampel gas yang memiliki kerapatan rendah itu sebanding dengan volumenya, suhunya juga sebanding dengan volumenya pada tekanan konstan. Hasil ini yang ditemukan secara eksperimental oleh Charles sama Gay-Lussac ya, sehingga kita
mengenal namanya hukum Charles Gay-Lussac, di mana hubungannya adalah PV sama dengan CT gitu. Nah, kita lihat untuk kasus ini. Kalau temperaturnya konstan, berarti kan PV sama dengan konstan kan? Balik ke hubungan atau hukum Boyle ya. Jadi ini kasus khususnya untuk yang Boyle. Kasus khusus ketika temperaturnya konstan ya. Nah, C besar ini apa? Konstanta kesebandingan ini ya. Dari persamaan PV sama dengan CT, di mana C adalah konstanta positif pastinya. Nah, kita dapat melihat bahwa konstanta ini itu sebanding dengan jumlah molekul sampel gas. Nah, dengan memperhatikan hal berikut nih, kenapa dia sebanding dengan molekul sampel gas? Misalkan aja kita memiliki dua wadah yang volumenya identik, V-nya sama ya. Masing-masing menampung jumlah jenis gas yang sama. Jadi ada dua wadah, volumenya sama, menampung jumlah jenis gas yang sama, ya, pada suhu dan tekanan yang sama pula, gitu ya. Jadi semuanya sama. Jika kita menganggap dua wadah sebagai satu sistem sekarang, dua wadah itu sebagai satu sistem, maka jumlah gas akan menjadi 2 kali lipat. Karena kan tadi volumenya jadi 2 kali kan, ya. Jadi jumlah gas menjadi 2 kali lipat dan volumenya pun 2 kali lipat. Gitu. Karena dua wadah kita gabung, otomatis kan jumlah gas jadi 2 kali lipat dan volume jadi 2 kali lipat. Tetapi uniknya adalah suhu dan tekanannya kan sama gitu. Ya. Jadi volumenya menjadi 2 kali lipat tetapi suhu dan tekanannya itu sama. Dengan demikian kita ibaratnya kayak telah menggandakan jumlah PV per T-nya. Kenapa menggandakan? Karena di sini tekanannya sama suhunya sama, hanya volumenya menjadi 2 kalinya ya, gitu. Nah, berarti C ini berkaitan dengan 2 kali molekul gasnya ya. Dengan demikian kayak semacam menggandakan jumlah gasnya ya, gitu. Karena P sama T-nya tadi konstan untuk yang dua sistem tadi, tapi volumenya menjadi 2 kalinya. Berarti sama aja di sini C ini adalah 2 kali jumlah molekul gasnya ya. Jadi kayak semacam menggandakan jumlah gasnya. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan konstanta C ini sebagai konstanta K dikalikan dengan jumlah molekulnya. Karena tadi C berkaitan dengan jumlah molekul ya dalam gas. Sehingga C ini sama dengan K dikali N. Kalau C-nya kita ganti menjadi K dikali N, maka nanti jadinya PV sama dengan NKT. N itu adalah jumlah molekul. Dan K ini apa? Konstanta kesebandingan ini. Konstanta K ini disebutnya dengan konstanta Boltzmann. Dan secara eksperimen, ia memiliki nilai yang sama untuk semua jenis gas, yaitu konstanta Boltzmann nilainya seperti ini. Kalau satuannya Joule per Kelvin ya. Kalau elektron volt per Kelvin pakai yang ini. Oke, tapi untuk yang SI Joule per Kelvin ya. Oke. Untuk sejumlah gas seringkali dinyatakan dalam mol. Selain dari jumlah gas, tapi juga dinyatakan dalam mol ya. 1 mol atau singkatnya mol aja, 1 mol zat itu adalah jumlah zat yang mengandung bilangan Avogadro atau Na. Jadi partikel seperti atom atau molekul ya, jadinya untuk ukuran 1 mol tadi, 1 mol zat tadi itu adalah jumlah zat yang mengandung bilangan Avogadro atau Na ya. Na dari partikel. Partikel ini bisa berupa dia atom atau molekul gas gitu. Nah, bilangan Avogadro itu didefinisikan sebagai jumlah atom karbon, tepatnya 12 gram per 1 mol ya dari C12, di mana Na itu nilainya adalah 6,022 kali 10⁻23 per mol gitu. Jadi bilangan Avogadro itu didefinisikan dari jumlah atom karbon yang tepatnya 12 gram. Ini untuk ukuran 1 mol ya. Jadi nilai Na-nya adalah sekian. Nah, jika kita memiliki mol suatu zat, maka jumlah molekulnya adalah N, ini jumlah molekulnya adalah N kali bilangan Avogadro ya. Jadi N dikalikan dengan Na. N di sini adalah jumlah molnya. Jumlah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro, kita peroleh jumlah molekul ya. Nah, maka persamaan yang tadi PV sama dengan NKT ini berubah menjadi PV-nya, N-nya diganti menjadi N mol dikalikan Na kalikan KT.
Dan untuk yang bagian Na sama K, ini kan sama-sama konstanta, kita bisa ganti konstanta menjadi konstanta R. nRT singkatnya ya. Di mana R ini itu nilainya adalah Na dikali K. Di mana ini kita sebutnya sebagai konstanta gas universal karena berlaku secara umum. Jadi nilainya sama untuk semua gas ya. Jadi nilai R ini kalau dihitung Na-nya ini ya dengan K-nya yang tadi, maka diperoleh hasilnya seperti ini nilai R-nya. Ya, gitu. Jadi bisa rumusannya pakai PV-NKT atau PV sama dengan nRT. Gitu, tergantung berkaitan dengan jumlah molekul atau berkaitan dengan mol ya. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau persamaan tadi kita gambarkan ya, kita gambarkan bentuknya. Jadi gambar di samping ini menunjukkan plot grafik antara PV per NT terhadap tekanan. Jadi antara grafik PV per NT terhadap tekanan di sini untuk beberapa gas ya. Untuk semua gas di sini PV per NT-nya itu hampir konstan pada berbagai tekanan nih. Kita lihat ini memang sih agak miring sedikit ya, tapi sebenarnya ini miringnya nggak terlalu jauh. Jadi bisa kita bikin kayak hampir konstan gitu untuk berbagai tekanan. Bahkan untuk oksigen yang paling bervariasi dalam grafik ini nih, oksigen ini paling menyimpang jauh kan ya. Dia berubah hanya sekitar 1% antara tekanan 0 sampai 5 atm nih, 5 atmosfer nih. Untuk yang tekanannya 0 sampai 5 atm aja dia menyimpangnya cuma sedikit nih. Dari yang 8,314 menjadi ya sekitar 8, apa ya 2 sekian lah gitu kan. Jadi hanya 1% gitu. Ini untuk sampai tekanan 5 atmosfer. Di permukaan bumi aja tekanannya cuma 1 atmosfer ya, nggak sampai 5 atmosfer gitu. Jadi bisa kita bilang untuk semua gas ya berarti nilai PV per NT-nya ini konstan nih gitu. Karena ukurannya untuk 1 atmosfer di permukaan bumi kita ya gitu. Jadi untuk gas ideal itu didefinisikan sebagai gas yang nilai PV per NT-nya itu konstan untuk semua tekanan. Jadi didasarkan dari rumusnya ini nih. PV per NT itu kan sama aja R. R kan konstan kan gitu. Tapi kan nyatanya ternyata nggak konstan di sini. Gitu. Hanya untuk beberapa tingkat tekanan tertentu sampai 1 atmosfer katakan aja itu nilainya kan hampir konstan. Ya, untuk gas-gas real. Tapi kalau gas ideal kita katakan bahwa bentuk PV per NT itu nilainya konstan untuk semua tekanan ya. Nah, tekanan, volume, dan suhu gas ideal yang dihubungkan dengan rumus PV sama dengan nRT, ini persamaan ini yang menghubungkan variabel PV dan T dikenal sebagai hukum gas ideal dan merupakan contoh persamaan keadaan atau equation of state istilahnya. Jadi persamaan keadaan itu atau equation of state itu dia menghubungkan keadaan besaran-besaran variabel yang menunjukkan keadaan dari sistem itu sendiri ya, terkait dengan P, V sama T. Oke, seperti itu umumnya ya equation of state. Tapi dalam hal ini kan berkaitan dengan hukum gas ideal ya. Oke. Nah, persamaan itu juga dapat menggambarkan sifat-sifat gas nyata atau real yang memiliki massa jenisnya rendah, ini syaratnya ya, dan karenanya tekanannya juga rendah. Jadi untuk yang rho-nya rendah, tekanannya rendah, kita bisa pakai rumus gas ideal. Koreksi harus dilakukan pada persamaan tadi jika massa jenis gas yang digunakan itu lebih tinggi dan persamaan keadaan lain yang mencakup koreksi semacam itu disebutnya dengan persamaan van der Waals. Ini persamaan yang lebih real lagi, dia menyatakan untuk gas-gas yang real, nggak cuma gas ideal ya, gitu. Cuman kita mungkin nggak bahas terkait dengan yang ini ya, mungkin nanti kali di bab-bab selanjutnya. Oke, untuk yang ini belum. Jadi untuk setiap massa jenis gas dan persamaan keadaan, ada persamaan keadaan yang berkaitan dengan P, V, dan T untuk sejumlah gas ya. Jadi keadaan sejumlah gas itu ditentukan sepenuhnya oleh pengetahuan kita tentang 2 dari 3 variabel keadaan ini nih, PV sama T ini. Jadi sebenarnya kalau PV-nya sudah kita ketahui, maka bisa kita ketahui keadaan gas secara keseluruhan. Bisa kita cari temperaturnya ya, entah itu energinya ya atau kalornya kayak gitu. Oke, itulah yang disebut dengan keadaan persamaan keadaan equation of state. Karena bisa menggambarkan keadaan seluruh sistemnya ya. Oke.
Untuk suhu 0 derajat Celcius itu kan setara dengan 273,15 Kelvin ya. Dan tekanan satu atmosfer sering disebut sebagai suhu dan tekanan standar. Jadi suhu 0, tekanan satu atmosfer itu disebutnya sebagai suhu dan tekanan standar, standar temperature and pressure atau STP. Atau sekedar kondisi standar lah singkatnya ya. Nah, diketahui bahwa dalam kondisi standar ini 1 mol gas ideal itu menempati volume 22,4 liter. Jadi untuk ukuran gas ideal 1 mol itu, 1 mol gas ideal dengan keadaan standar seperti ini ya, suhunya 0 derajat, tekanan 1 atmosfer, maka diperoleh volumenya 22,4 liter. Ya dengan persamaan ini nanti bisa kita hitungkan volumenya ya, gitu. Nah, gambar di samping ini menunjukkan plot grafik antara P tekanan dengan volume pada beberapa suhu konstante. Jadi pada temperatur konstan di sini. Oke, jadi kurva inilah disebut dengan kurva isotherm. Jadi kurva untuk temperatur konstan. Yaitu untuk temperatur T1, T2, sama T3 ya. Nah, grafik isothermal ini untuk gas ideal itu dia sebenarnya kayak grafik hiperbola. Jadi bukan bentuk eksponensial juga ya, hiperbola dia. Nah, untuk jumlah gas yang tetap, kita dapat melihat dari hukum gas ideal bahwa kuantitas PV per T itu adalah nilainya konstan. Untuk yang jumlah gasnya tetap, artinya molnya tetap nih, berarti PV per T-nya itu konstan. Dan dengan menandakan subskrip 1 untuk nilai awal dan 2 untuk nilai akhir, maka kita peroleh hubungan P2V2 per T2 sama dengan P1V1 per T1. Ya, ini keadaan terkait dengan keadaan gas untuk keadaan awal dengan keadaan akhirnya, ya. Nah, kalau dari bentuk gambar grafik di sini ya, grafik antara PV dengan nRT, di sini ada T1, T2, T3. Kalau dari grafiknya kira-kira mana yang paling besar suhunya? T1 kah atau T2 kah atau T3-nya? Gitu. Ayo. Kalau kita perhatikan di sini ya. Gimana jadinya? Kalau untuk menganalisisnya kita bisa pakai rumus ini sih sederhananya ya. Yang PV sama dengan nRT. Karena di sini T-nya sudah ada nilainya, berarti kan dengan kata lain nRT ini adalah konstan lah nilainya ya. N itu adalah konstan, R konstanta, T-nya udah tertentu, berarti kan ini konstanta. Jadi hubungan P sama V itu dia seper V kan, dimana T itu menjadi pengali dari seper V-nya. Karena T itu menjadi pengali, maka jelas nanti T3 ini akan lebih besar nih nilainya ketimbang T2 maupun T1. Karena bentuk grafik T3 ini jadi lebih tinggi nilainya ya. Karena tadi T itu pengali dari seper V-nya. Kalau T-nya besar maka nanti nilainya akan makin besar, jadi makin tinggi grafiknya, makin jauh. Makin kecil dia akan makin rapet, T2-nya begitu juga untuk yang T1 ya. Kayak gitu gampangnya. Oke. Untuk massa per mol suatu zat itu disebut sebagai massa molar. Massa molar itu dia definisinya adalah massa per mol ya. Jadi M kecil per N itu untuk massa molar ya. Massa per mol. Di mana lambangnya adalah M besar, ini massa molar. Untuk istilah berat molekul atau kadang-kadang juga digunakan istilah massa molekul ya, maka massa molar dari karbon 12 itu menurut definisi adalah 12 gram per mol. Ya, karena massa per mol. Untuk karbon dia kan massanya 12 gram ya, 12 gram per mol atau sekitar 0,012 kg per mol. Ini perhitungan untuk karbon 12 misalkan untuk massa molarnya ya, kayak gitu. Karena dia berat molekulnya atau massa molekulnya dibagi dengan molnya untuk ukuran 1 mol pastinya ya. Nah, massa molar suatu unsur itu mewakili rata-rata massa molar isotop unsur tersebut sebenarnya. Jadi dengan bobot rata-rata berdasarkan kelimpahan relatif isotop tersebut di bumi. Jadi ada beberapa banyak isotop yang terbentuk untuk unsur-unsur tertentu ya, ada banyak. Dan massa molar itu merupakan massa rata-ratanya dari molar isotop yang lain tadi gitu. Nah, massa molar suatu senyawa seperti CO2 adalah jumlah massa molar unsur-unsur dalam molekul tersebut.
Misalkan untuk yang massa molar karbon itu kan dia 12 nilainya. Ini nih angka lengkapnya ya. Angka lengkapnya seperti ini. Dan massa molar untuk oksigen itu 15,9 gram per mol ya. Maka dengan demikian massa molar dari CO2 ya sudah. Berarti sama aja massa molar untuk satu karbon ini ya. Ditambah 2 kali untuk yang oksigen nih massa molarnya. Jadi totalnya untuk yang massa molar molekul dari CO2 yaitu segini. Atau sederhananya 44 gram per mol ya. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya dibuletin juga 16 nggak masalah ya untuk massa oksigen. Massa molar oksigen. Itu untuk berkaitan dengan perhitungan massa molar. Oke. Terkait dengan tekanan parsial, ini ada hubungannya di tekanan zat cair ya. Di contohnya di sini kayak penyelam lah gampangnya nih. Jadi maksudnya dengan tekanan parsial itu biasanya ya terkait dengan penyelaman di sini itu pertama kan kita ketahui bahwa udara kering itu yang kita hirup biasanya itu mengandung sekitar 21% oksigen dan sisanya tuh nitrogen ya. Karena memang atmosfer kita itu unsurnya lebih banyak nitrogennya ketimbang oksigen. Nah, si penyelam scuba atau scuba diver ini dia sering menggunakan udara yang diperkaya oksigen atau disebutnya nitrox. Jadi komposisi oksigen itu lebih banyak gitu. Karena dapat memperpanjang waktu penyelaman dia gitu. Nah, untuk penyelaman yang sangat dalam, maka campuran oksigen dan helium atau disebutnya heliox itu digunakan karena campuran ini mengurangi kemungkinan penyelam menderita narkosis nitrogen. Jadi ketimbang pakainya nitrogen, kita pakainya helium ya, gitu campurannya. Ada oksigen sama helium. Karena kalau nitrogennya berlimpah nanti bisa menyebabkan yang namanya narkosis nitrogen. Apa sih narkosis nitrogen itu? Jadi narkosis nitrogen atau nitrogen narkosis itu adalah atau kondisi hilangnya kesadaran akibat terbius efek narkotika dari nitrogen ya dalam dosis yang tinggi. Jadi kalau di tabung ini sebenarnya mungkin ada unsur nitrogennya ya. Tapi ketika makin dalam menyelam nanti unsur nitrogennya makin banyak yang bisa kita serap, bahayanya di situ ya. Jadi kalau dosisnya tinggi nitrogennya dalam tubuh nanti ada efek narkotik di situ yang berkaitan dengan nitrogennya ya selama tubuh itu menyelam. Nah, hal ini dapat terjadi selama penyelaman dangkal namun lebih mungkin dan sering terjadi pada penyelaman yang turun jauh di bawah 20 meter. Kondisi ini bisa menjadi parah pada kedalaman yang 40 meter. Jadi inilah yang dijadikan batas aman untuk scuba diving nih. Biasanya sampai 20 meter nih maksimal. Atau sedalam-dalamnya 40 meter gitu. Karena semakin dalam menyelam, maka nanti akan semakin tinggi tekanan yang tubuh Anda terima. Jelas ya, tekanan zat cair makin tinggi kan. Sehingga semakin banyak nitrogen yang kita serap nanti gitu. Itu yang permasalahannya. Makanya akan timbul kemungkinan besarnya narkosis nitrogen kalau penyelamannya itu lebih dalam dari 40 meter gitu. Bahaya nanti bisa nggak sadarkan diri jadi tenggelam kan seperti itu. Oke. Itu berkaitan dengan udara, campuran udara ya. Jadi tabungnya ini sendiri nggak cuma murni oksigen gitu, ada campuran yang lain yaitu helium untuk mengurangi efek nitrogen tadi gitu. Oke. Jadi ada pencampuran gas di situ ya. Nah, sekarang untuk masalah pencampuran gas, jika kita memiliki campuran 2 atau lebih gas yang terkurung dan jika kita campur dan jika campuran itu cukup encer, artinya tekanannya kerapatannya rendah ya, maksudnya cukup encer itu, sehingga setiap gas dapat dimodelkan sebagai gas ideal ya, karena rho-nya tadi atau kerapatannya itu rendah. Maka kita dapat menganggap setiap gas menempati seluruh volume wadahnya karena kerapatannya rendah tadi gitu. Hal ini karena volume masing-masing molekul gas dapat diabaikan ya. Jadi dia bandingkan dengan volume ruang kosong yang mengelilinginya ya. Jadi kita anggap dia mengisi full di situ. Maka tekanan total yang diberikan oleh gas campuran itu adalah jumlah tekanan individu, yaitu tekanan masing-masing tadi yang disebut dengan tekanan parsial. Jadi tekanan parsial itu tekanan dari masing-masing gas yang sebelum dicampur tadi gitu ya. Nah, tekanan totalnya itu adalah
Yang tekanan total campurannya berarti tinggal jumlah tekanan dari masing-masing tadi atau tekanan parsial tadi. Ya, tekanan yang diberikan oleh masing-masing gas dalam campuran. Jadi sederhananya seperti itu. Artinya, tekanan parsial dari setiap gas dalam campuran adalah tekanan yang akan diberikannya jika gas tersebut menempati wadahnya sendiri gitu ya. Jadi memang tekanan masing-masing. Hasil ini, tekanan total yang merupakan jumlah dari tekanan parsial itu disebutnya hukum tekanan parsial. Ya, jadi tekanan total yang dihubungkan dengan jumlah dari tekanan masing-masing atau tekanan parsial disebutnya dengan hukum tekanan parsial ya. Jadi di mana tekanan campuran merupakan tekanan gas pertama ditambah dengan tekanan gas kedua ya, itu hukum tekanan parsial. Oke. Nah, kemudian terkait dengan teori kinetik gas seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi gas itu bisa kita bayangkan sebagai kumpulan molekul di sini yang bergerak dengan kecepatan cukup tinggi ya. Jadi deskripsi perilaku gas dalam kaitannya dengan variabel keadaan makroskopis ya kayak P, V, dan T itu sederhananya dapat dikaitkan dengan rata-rata dari besaran mikroskopis dengan rata-rata dari besaran mikroskopis seperti kayak massa dan kecepatan molekul dalam gasnya gitu. Jadi yang tadinya besarannya ini makroskopis ya PVT ini karena kan keseluruhan dia sifatnya kan. Ini bisa kita kaitkan dengan besaran mikroskopisnya, entah itu massa molekul maupun kecepatan molekul dalam gasnya ya. Nah, teori yang dihasilkan inilah yang disebut dengan teori kinetik gas ya, yang memberikan model rinci dari gas kerapatan rendah. gitu. Jadi kita mengkajinya per molekulnya gitu lebih dalam lagi sifat mikroskopisnya. Nah, dari sudut pandang teori kinetik, gas yang terkurung dalam suatu wadah itu terdiri dari sejumlah besar partikel yang bergerak dengan cepat. Dan dalam gas monoatomik seperti helium dan neon, untuk yang gas monoatomik ya, partikel ini ya berupa atom tunggal karena kan dia monoatomik. Tetapi dalam gas poliatomik seperti oksigen dan karbon dioksida, partikelnya ya berupa molekulnya gitu. Jadi partikel di sini bisa tergantung dari gasnya. Kalau dia monoatomik ya berarti atomnya yang bergerak. Kalau dia poliatomik berarti ya molekulnya yang bergerak gitu ya. Definisi partikel gasnya. Dalam suatu gas pada suhu kamar ya, sejumlah besar molekul itu bergerak dengan kecepatan ratusan meter per detik gitu. Jadi kecepatannya tinggi, ratusan meter per detik. Tapi kok kita nggak ngerasa gitu ya. Ya kadang cuma masalah angin doang gitu. Karena massa molekul kan kecil, dikalikan dengan kecepatan yang hanya ratusan meter kan masih kecil kan momentumnya yang kita rasakan ya gitu. Oke. Molekul-molekul ini membuat tumbukan yang elastik baik dengan satu sama lain maupun dengan dinding wadahnya. Jadi tumbukannya kita asumsikan elastik. Dalam konteks teori kinetik, kita dapat mengabaikan efek apapun karena gravitasi ya. Jadi efek gravitasi kita abaikan pokoknya di sini. Dalam hubungannya, molekul-molekul tersebut rata-rata dipisahkan oleh jarak yang jauh dibandingkan dengan diameternya. Jadi memang cukup renggang ya jaraknya dibandingkan diameternya. Dan juga tidak mengerahkan gaya satu sama lain kecuali saat bertumbukan. Jadi memang untuk gas ideal tuh syaratnya banyak ya. Pertama dia tumbukannya elastik antara molekul dengan dindingnya. Kemudian jarak molekul dengan diameternya tuh dengan ukuran molekulnya itu jauh lebih besar jaraknya ya ketimbang ukuran molekulnya, jadi bisa dibilang renggang, makanya disebutnya kerapatannya rendah ya gitu. Kemudian tidak ada interaksi antara satu molekul dengan molekul yang lain kecuali saat tumbukan gitu. Jadi ada 3 syarat ya. Nah, asumsi ini sesuai dengan asumsi kerapatan gas yang sangat rendah, sesuai yaitu sama dengan asumsi bahwa gas adalah gas ideal tadi. Jadi syarat-syarat tadi ya sesuai dengan gas ideal gitu, balik lagi. Jadi sesuai teori kinetik gas ini sesuai untuk yang gas idealnya ya. Nah, karena momentum itu kekal, tumbukan yang dilakukan molekul satu sama lain itu kan tidak berpengaruh pada momentum total ke semua arah ya. Jadi dengan demikian tumbukan semacam itu bisa kita abaikan karena kan momentumnya kekal, nggak ada perubahan pasti kan ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba rumuskan sedikit gitu. Oke, bayangkan sebuah wadah bentuk persegi panjang, balok persegi panjang kayak gini. Volumenya V, berisi molekul gasnya ada N, sebanyak N molekul gas.
Nah, masing-masing dia bermassa m bergerak dengan kecepatan v. Jadi molekul gas ini masing-masing massanya m dan kecepatannya v. Jika kita hitung gaya yang diberikan oleh molekul-molekul ini pada dinding sebelah kanan ya, yang sebelah kanan itu yang ini maksudnya, yang tegak lurus terhadap sumbu X dan memiliki luasan A, ini luasannya A, maka molekul yang menabrak dinding ini dalam selang waktu delta T adalah molekul yang berada dalam jarak Vx dikalikan delta T. Jadi pastikan ketika molekul ini sudah bergerak selama waktu delta T, ya setelah menumbuk, dia kan pasti bergerak mantul kebalik ya. Nah, dengan kecepatannya tadi adalah V, ini kita ambil yang komponen X dulu ya, Vx gitu. Maka setelah menumbuk dengan kecepatan V dan selang waktu itu dia pasti akan berbalik arah ya, dengan jaraknya adalah V dikalikan delta T di sini. Ini adalah ukuran untuk molekul yang sudah menumbuk tadi gitu ya, banyaknya molekul yang sudah menumbuk tadi. Oke. Nah, jadi jumlah molekul yang menabrak dinding selama waktu delta T itu adalah jumlah molekul per satuan volume. Oke. Jadi banyaknya molekul per satuan volume, ini kayak semacam kerapatan molekulnya ya. Dikalikan dengan volume AVX dt, yaitu untuk yang sudah menumbuk dinding yang di sini ya. Molekul yang sudah menumbuk dinding yang di sini, yaitu luasan dikalikan dengan Vx delta T, ini sama aja volume dari partikel yang sudah menumbuk dinding tadi ya. Kemudian dikalikan dengan setengah karena rata-rata mungkin hanya setengah molekul yang bergerak ke arah kanan. Jadi kita ambil rata-ratanya dia, ya anggaplah setengahnya lah yang menumbuk ke kanan ini. Artinya selama selang waktu delta T tadi, jumlah molekul yang menumbuk dinding itu adalah setengah N per V dikalikan dengan V delta T dikalikan A ya. Ingat yang ini itu adalah ukuran volume yang partikel menumbuk dinding tadi. Terus dikalikan dengan, ya gampangnya sih kayak semacam ini perbandingan volume yang partikel menumbuk dengan volume keseluruhan ya. Itu kan sekian persen kan misalkan gitu ya. Dikalikan dengan jumlah molekulnya kan, total seluruh molekul gitu. Dikali dengan setengah karena kita mengambil rata-ratanya gitu. Ini jumlah molekul yang menumbuk dinding sebelah kanan ini. Oke, kemudian komponen X momentum sebuah molekul itu kan jelas mvx untuk yang ke arah kanan yang menabrak dinding dan minus mvx setelah tumbukan elastik dengan dinding ya bergerak ke kirinya. Maka perubahan momentum akan memiliki besaran nilainya adalah 2 mvx ya. Karena P2 min P1 gitu, minus 2 mvx ya, minus kan untuk masalah arah aja ya. Nah, besarnya perubahan total momentum ini, delta P ini, semua molekul selama selang waktu delta T itu adalah 2 mvx ya, ini total molekulnya, total momentumnya dikalikan dengan jumlah molekul yang menabrak dinding tadi selama selang waktu delta T ya. Jadi momentum totalnya adalah momentum total sebelum dan sesudah tumbukan ini dikalikan dengan jumlah molekul yang menumbuk tadi gitu ya. Kalau ini disederhanakan nanti dapat bentuknya ini nih, N per V mvx kuadrat dikalikan A dt ya. Saya rasa gampang, ini tinggal coret-coret aja ya. Nah, kemudian besarnya gaya yang diberikan oleh molekul pada dinding, begitu sebaliknya dinding dengan molekul itu merupakan rasio dari delta P per delta T. Ingat hukum Newton itu kan F nggak cuma M kali A, tapi juga bisa delta P per delta T ya. Sedangkan nilai tekanan merupakan besarnya gaya ini dibagi dengan luasan. Karena P itu kan definisinya gaya dibagi luasan, F dibagi dengan A. F-nya sendiri adalah delta P per delta T ya. Dengan delta P-nya kita substitusikan ini, nah nanti dapat bentuknya seperti ini. Jadi kita peroleh bentuk akhirnya adalah PV sama dengan N dikalikan M dikalikan dengan Vx kuadrat. Oke, ini emang ceritanya agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, dari situ, untuk memungkinkan fakta bahwa semua molekul dalam wadah tidak memiliki kecepatan yang sama, kita hanya perlu menggantikan Vx kuadrat dengan nilai rata-ratanya, yaitu rata-rata dari Vx kuadratnya gitu. Karena kan belum tentu sama kan semua molekul kecepatannya.
Kemudian menulis ulang persamaan sebelumnya yang tadi dalam bentuk energi kinetik setengah mvx kuadrat yang berkaitan dengan gerakan sepanjang sumbu X-nya dulu gitu ya. Ini kita masih mengkaji sumbu X-nya dulu. Jadi PV-nya sama dengan 2N setengah mvx kuadrat rata-rata. Jadi persamaan ini kita modifikasi sedikit. Kita kali 2, kemudian dikali setengah ya. Kan sama aja ya gitu. Hanya bedanya kita ganti dengan rata-rata karena kita mengambil rata-ratanya dari gerakan molekul-molekulnya tadi, karena kan nggak semua sama ya. Kemudian kita bandingkan hasilnya dengan rumus PV sama dengan NKT, PV sama dengan NKT ya, yang didapat secara eksperimen untuk sembarang gas yang punya kerapatan rendah, oke. Maka NKT ini sama dengan 2N yang ini ya. Jadi nanti N-nya coret, maka yang setengah mvx kuadrat rata-rata ini nilainya adalah setengah KT. Nah, dari bentuk ini dengan demikian energi kinetik rata-rata yang terkait dengan gerak pada arah sumbu X, karena kan ini kan energi kinetik nih, setengah mv kuadrat ya, yaitu adalah nilainya setengah KT gitu. Jadi energi rata-rata yang terkait dengan gerak pada arah sumbu X adalah setengah KT. Tetapi tidak ada yang spesial dari arah geraknya ya, kan nggak cuma arah X doang, kan gerak molekul kan bisa ke arah Y, Z gitu kan. Maka karena itu kita bikin ya anggaplah nilai rata-rata kecepatan pada arah X, Y sama Z itu sama ya gitu, karena kan nggak ada orientasi arah di sini. Karena nilainya sama ya, maka yang kecepatan rata-rata kuadrat keseluruhan yaitu yang X ditambah Y ditambah Z berarti kan 3 kali jadinya ya, 3 kali dari Vx kuadrat, karena Vy sendiri kan sama dengan Vx, Vz sendiri kan sama dengan Vx juga ya gitu. Maka dari sini nilai Vx kuadrat rata-rata sama dengan sepertiga dari V kuadrat rata-rata ya. Dan dengan membuat simbol energi kinetik translasi rata-rata ya sebagai energi kinetik translasi rata-rata molekulnya ya, maka yang bagian setengah mv kuadrat X-nya ini, di mana Vx kuadrat average-nya ini, rata-ratanya ini diganti menjadi sepertiga nih. Ya, ini diganti sepertiga, V kuadrat rata-rata, nanti sepertiganya pindah ke sini, maka jadi 3/2 KT. Jadi secara keseluruhan ya, nilai energi kinetik translasi rata-rata molekul adalah 3/2 KT. Ini energi kinetik rata-rata molekul translasinya ya, gerak lurusnya, yaitu 3/2 KT. Makanya di sini energi kinetik dari gerak partikel atau molekul di dalam gas itu berkaitan dengan temperatur. Jadi hasil akhirnya seperti ini dengan cerita yang panjang sebelumnya tadi ya. Gitu, oke. Nah, selain itu, selain energi kinetik translasi, molekul kan mungkin juga memiliki energi kinetik rotasi atau getaran ya. Namun hanya energi kinetik translasi yang relevan. Ini bukan relevan. Biasa nulisnya ini agak ngantuk-ngantuk nih. Yang relevan dengan kalkulasi tekanan yang diberikan oleh gas pada dinding wadahnya. Jadi sebenarnya untuk perhitungan energi kinetik translasi yang lebih relevan ya dalam perhitungan tekanan ketimbang dia rotasi maupun getaran gitu. Oke. Nah, suhu mutlak dengan demikian adalah ukuran energi kinetik translasi rata-rata molekul. Karena berkaitan dengan energi kinetik rata-rata aja, translasi rata-rata. Energi kinetik translasi total dari N mol gas yang mengandung N molekul adalah, jadi yang tadinya satu molekul kan setengah mv kuadrat rata-rata ya, karena dia ada banyak molekul N, kita tinggal kalikan N molekul, berarti sama aja 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Oke, ini untuk yang berkaitan dengan mol, di mana kita telah gunakan N dikali K, di mana N adalah N dikali dengan mol dikalikan dengan bilangan Avogadro ya, atau mol dikalikan dengan R. Jadi dengan demikian energi kinetik translasi adalah 3/2 KT per mol. Gitu. Karena kalau molnya pindah ke sini ya, N-nya ke sini. Jadi energi kinetik translasi adalah 3/2 KT per mol, yang tadi, yang ini untuk yang satuan per mol ya. Atau dia bentuknya 3/2 RT per mol. Kalau dia ada sebanyak N mol, berarti tinggal dikalikan dengan N ya, gitu. Oke. Nah,
Dari situ kita dapat menggunakan hasil ini untuk memperkirakan urutan besarnya kecepatan molekul dalam gasnya. Jadi nilai rata-rata kecepatan molekul gasnya V kuadrat rata-ratanya adalah ya dari rumusan ini aja nih, V kuadrat rata-ratanya nih ya. Setengahnya nanti coret, berarti kan tinggal 3 kT per M ya, 3 kT per M atau sama aja dengan 3 NaKT per Na dikali M, sama aja kan. Jadi sama aja 3 RT per M. Ini untuk besar kecepatan molekul dalam gasnya. Oke ya. Untuk satu molekul nih, karena dia nggak dipakai N molekul di sini ya. Jadi 3 kT per M. Jadi keseluruhan, rata-rata keseluruhan. Dengan M besar di sini yang kalian adalah massa molar ya, Na dikalikan dengan M kecilnya. Oke. Jadi dari situ maka bentuk akar kuadrat dari V kuadrat rata-ratanya ini disebut dengan kecepatan root mean square atau RMS ya. Nah, VRMS inilah yang digunakan untuk menentukan kecepatan molekul rata-rata gasnya gitu. Yang nilainya adalah akar 3 kT per M atau akar 3 RT per M dari rumus yang ini nih ya. Nih, akar 3 kT per M atau akar 3 RT per M. Gitu. Nah, rumusan ini ternyata itu mirip dengan persamaan kecepatan suara di dalam gas nih, yaitu akar gamma RT per M. Hanya bedanya pakai gamma di sini. Kalau ini kan kita pakainya angka 3 ya. Di mana gamma ini 1,4 nilainya untuk udara. Jadi hal ini memang tidak mengherankan karena gelombang suara di udara itu kan merupakan gangguan tekanan yang disebarkan atau dirambatkan oleh tumbukan antara molekul udara. Jadi memang saling konsisten ya. Jadi tekanan itu ya karena memang tumbukan dari antar molekulnya tadi. Ya makanya kita di sini perhitungan hanya gerak translasinya. Karena itulah yang membuat tumbukan antara dinding dengan molekul atau molekul dengan molekul ya, yang berkaitan dengan tekanan sistem. Oke, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir terkait dengan teorema ekuipartisi. Nah, jadi kita kan telah melihat bahwa energi kinetik rata-rata yang terkait dengan gerakan translasi ke segala arah itu kan setengah kT per molekul, satu molekul. Kalau ada banyak molekul dikalikan dengan N aja ya. Atau setara dengan setengah RT per mol. Ini kalau ukurannya mol, setengah RT per mol. Kalau ada sekian N mol berarti setengah nRT. Oke. Di manakah adalah konstanta Boltzmann dan R adalah konstanta gas universal ya. Nah, jika energi molekul yang terkait dengan gerakannya dalam satu arah untuk sementara itu meningkat, jadi katakanlah dengan tumbukan antara molekul dan piston ya, gampangnya gitu satu arah tuh, untuk yang ditekan misalkan, yang bergerak selama kompresi gas ya. Nah, tumbukan antara molekul tersebut dan molekul lain akan dengan cepat mendistribusikan kembali energi yang ditambahkan tadi. Karena kan ketika ditekan kan berarti kan energinya makin bertambah ya. Nah, tapi dia dengan cepat akan mendistribusikan energinya gitu merata ke seluruh bagian gasnya ya, gitu. Akhirnya ketika gas kembali dalam kesetimbangannya, maka energi akan terbagi rata di antara energi kinetik translasi yang terkait dengan geraknya ke arah X, Y, dan Z. Gitu. Jadi, tambahan energi tadi itu kebagi rata untuk kecepatan pada arah X, Y, sama Z-nya dari molekulnya tadi, dari energi kinetik translasinya ya. Nah, pembagian energi merata di antara ketiga suku dalam energi kinetik translasi inilah yang disebut dengan kasus khususnya tapi ya, yaitu dari teorema ekuipartisi. Jadi, ekuipartisi itu berarti pembagian yang sama ya kan, ekuivalen, partisi kan pembagian yang sama ya. Nah, hasil yang didapat ini dari hasil statistika mekanika klasik nih, gitu. Ya. Jadi nilainya itu dibagi rata pada arah X, Y, sama Z-nya. Nah, jadi setiap komponen posisi dan momentum ya, termasuk posisi sudut dan momentum sudut ya, yang muncul sebagai suku kuadrat dalam persamaan energi sistem atau disebut dengan derajat kebebasan. Jadi kalau berkaitan dengan posisi untuk energi potensial misalkan setengah kalau dia berkaitan dengan sudut ya, berarti setengah atau posisi lah gampangnya.
setengah kx kuadrat kayak gitu ya. Kalau ada suku x kuadrat atau suku v kuadrat, omega kuadrat atau theta kuadrat ya, maka suku-suku kuadrat tadi yang dalam persamaan energi itu dia berkaitan dengan derajat kebebasannya gitu. Derajat kebebasan khas ini dia dikaitkan dengan energi kinetik translasi ya, yang setengah mv kuadrat berarti kan ada v kuadratnya kan, rotasi berarti setengah i omega kuadrat kan ada omega kuadrat, dan getaran setengah kx kuadrat energi potensialnya ya gitu, dan dengan energi potensial getaran kayak gitu ya. Jadi derajat kebebasan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk energi tadi ya, translasi, rotasi, getaran kayak gitu, dan energi potensial getaran. Jadi teorema ekuipartisi menyatakan bahwa ketika suatu zat berada dalam kesetimbangan, ada energi rata-rata setengah kT per molekul atau setengah RT per mol yang terkait dengan setiap derajat kebebasan tadi. Jadi kalau ada di 3 derajat kebebasan, maka per molnya dia ada energi rata-rata 3/2 RT per mol. Atau per molekulnya maka dia ada 3/2 kT. Kayak gitu maksudnya ya. Jadi terkait dengan setiap derajat kebebasan, yaitu nilai energi rata-rata per molnya setengah RT atau per molekulnya setengah kT. Kayak gitu. Simpelnya ya terkait dengan teorema ekuipartisi. Oke, sip. Kita langsung masuk contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama di sini ada sebuah tangki ukuran 20 liter isinya oksigen dengan tekanannya 0,3 P atmosfer ya maksudnya di sini. Dan ada 30 liter tangki nitrogen dengan tekanannya 0,6 tekanan atmosfer. Terus suhu masing-masing gas itu 300 Kelvin nih awalnya nih. Nah, kemudian oksigen itu dipindahkan ke tangki 30 liter ya, yang ada nitrogen tadi, di mana dia akan bercampur di situ. Yang dicari adalah berapa tekanan campuran tadi untuk temperaturnya yang 300 Kelvin tadi ya, pada temperatur 300 Kelvin. Oke. Maka untuk tekanan gas campuran kita bisa pakai yang hukum tekanan gas parsial tadi, tekanan parsial ya, di mana tekanan campuran adalah merupakan jumlah dari tekanan parsialnya, yaitu tekanan dari oksigen ditambah tekanan dari nitrogen gitu. Jadi kita tinggal hitung tekanan masing-masing. Nah, untuk mencarinya kita bisa pakai hukum Boyle. Dari hukum Boyle, kenapa pakai hukum Boyle? Karena temperaturnya konstan. Di sini sama-sama 300 Kelvin untuk keadaan awal dengan keadaan akhirnya ya. Kayak gitu. Oke, jadi kita bisa pakai hukum Boyle. Di mana P inisial, V inisial sama dengan P final, V final. Dari sini kita bisa peroleh hubungan tekanan akhirnya yaitu V inisial dibagi V final dibagi tekanan awalnya ya. Maka dari situ tekanan akhir dari masing-masing gasnya untuk yang oksigen V awalnya adalah 20 liter, maka V akhirnya adalah 30 liter karena si oksigen ini dipindahkan ke tabung nitrogen yang ukurannya 30 liter. Jadi volume akhirnya 30 liter ya. Tekanan awalnya 0,3 atmosfer, maka dapat di sini 0,2 tekanan atmosfer ya. Untuk nitrogen volumenya nggak berubah, keadaan awal sama air tetap sama-sama 30 liter karena yang dipindahkan kan itu oksigen ya. Dengan tekanannya 0,6 atmosfer. Jadi untuk nitrogen nggak berubah tekanannya 0,6 atmosfer. Maka ya sudah deh, kita bisa peroleh tekanan gas campurannya gampang ya. Tinggal dijumlahkan. Tekanan oksigennya ini tadi 0,2 ditambah 0,6 tekanan atmosfer ya, atau sekitar 0,8 tekanan atmosfer. Bukan sekitar, memang segini ya. Gitu. Oke, itu contoh yang pertama terkait dengan campuran gas ya. Tapi ini dalam hal ini temperaturnya konstan. Tapi kalau temperaturnya berubah maka jangan pakai yang hukum Boyle, pakai hukum yang lebih lengkapnya PVNRT atau PVNKT ya. Kayak gitu. Oke, contoh yang kedua. Sebuah gas dengan volume 2 liter dan temperaturnya 30 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Oke, ini keadaan awal sistem nih. Volumenya sekian, temperaturnya ini, tekanannya ini. Ketika gas itu dipanaskan sampai suhu 60 derajat Celcius dan ditekan volumenya menjadi 1,5 liter, maka tekanan yang barunya menjadi berapa? Ini gampang ya. Kita bisa pakai langsung rumus gas idealnya kan, gitu.
Oke, maka dari hukum Charles Gay-Lussac di mana P1V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 ya, karena kita bisa bandingkan di sini dua keadaan awal sama keadaan akhirnya ya, di mana kita bisa peroleh tekanan akhir sistemnya ya langsung dari sini. Berarti P2 sama dengan ya tinggal T2 pindah ke sini ya, V2 pindah ke sini kan, nanti dapat rumusan seperti ini. Udah gampang, tinggal masukkan angkanya ya. Jadi untuk temperatur masing-masing kita rubah dulu karena satuannya kan masih derajat Celcius. Jadi kita harus rubah dalam satuan Kelvin dulu. Maka kita tambahkan langsung dengan 273 masing-masing. Ini T1 untuk temperatur awalnya ini temperatur untuk keadaan akhirnya ya. Baru kita masukkan ke sini. Jadi jangan pas masih 30 derajat Celcius ya. Kita rubah dulu ke derajat Kelvin. Oke. Maka dari situ kita peroleh nilai tekanan akhirnya adalah sekitar 1,47 atmosfer ya. Jadi untuk kasus dua keadaan awal sama akhir kita bisa bandingkan dengan hukum Charles Gay-Lussac ya. Dengan temperaturnya harus dirubah dalam Kelvin dulu. Kayak gitu. Jangan sampai derajat Celcius yang digunakan ya. Nanti hasilnya berbeda. Oke. Kemudian untuk contoh yang terakhir yang ketiga, nah ini agak repot sedikit. Jadi ada sebuah balon udara panas isinya dengan volume udara panasnya itu 15 meter kubik dan bawahnya itu terbuka. Nah ini gambarnya nih balon udaranya ya. Di mana volume balon ini 15 meter kubik dengan bawahnya itu terbuka. Di mana udara di dalam balon itu rata-rata temperaturnya 75 derajat Celcius nih di sini dalam sini. Sementara udara yang masuk ke balon ini itu temperaturnya adalah 24 derajat Celcius. Ini kan dia ada gas panas dimasukin ya. Ini 24 derajat Celcius ini yang masuk. Dan tekanan rata-ratanya itu 1 atmosfer yang tadi, tekanan gas yang di sini. Oke. Dan si balon ini dia diikatkan dengan tali lah gampangnya untuk mencegah si balon ini terbang, itu rising ya, terbang. Dimana diperoleh ternyata tegangan talinya 10 Newton nih untuk menahan si balon ini untuk terbang nih. Dengan menggunakan 0,029 kg per mol untuk massa molar dari udara. Air ini udara ya, bukan air. Oke. Kemudian mengabaikan gaya gravitasi dan dari gaya berat untuk yang balonnya maksudnya. Jadi kita abaikan gaya berat dari balon, kemudian gaya berat dari dudukannya ini gitu ya. Oke, dengan mengabaikan itu maka tentukanlah tekanan rata-rata di dalam balonnya, tekanan rata-rata di dalam balon. Oke, ini memang agak repot. Kita perlu gunakan hukum Newtonnya lagi karena di sini ada kesetimbangan gaya ya. Karena jelas nanti ada kan gaya angkat balonnya kan, gaya ikat talinya, dan ada gaya gravitasi dari gasnya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini nih. FB ini untuk gaya angkat dari balon, ini gaya gravitasi dari gasnya, ini gaya tegangan talinya yang mengikatnya ya. Oke, maka dari situ untuk total gaya yang bekerja pada sistemnya di sini adalah balon dan udara di dalamnya ya. Itu bernilai 0. Di mana FB adalah gaya angkat udara panas yang masuk ke balon. Jadi gaya angkat dari udara panas yang masuk ke balon. Fg adalah gaya berat udara yang ada di dalam balon. Jadi yang udara sudah ada di balon ini kan ada kita perhitungan gaya beratnya ya. Kemudian gaya tegang tali dari pengikat balonnya Ft. Jadi dengan menerapkan hukum kedua Newton maka sigma F sama dengan M kali A ya. Di mana total gayanya itu sama dengan 0 kan secara vektor kan seperti ini nih. Tapi kalau dari besaran kan jelas FB itu sama dengan FG ditambah FT ya. Nah, kan gini. Oke, tinggal kita definisikan masing-masing FB-nya apa, FT-nya apa, FG-nya apa gitu ya. Oke. Dari situ kan kita bisa gunakan nilai FB adalah ρ1 dikalikan VG karena berkaitan dengan gaya angkat. Gaya angkat kan ρ VG ya. FG-nya juga sama ρ2 VG di mana ρ1 itu adalah massa jenis rata-rata udara panas yang masuk karena ini kan FB itu gaya angkat dari udara panasnya, maka ρ yang digunakan adalah massa jenis dari udara panasnya ya.
Kemudian rho 2-nya ini adalah massa jenis rata-rata udara yang di dalam balon, yang sudah ada di dalam balon di sini ya. Rho 2 Vg. Oke. Sehingga dari situ kita bisa peroleh persamaannya seperti ini nih gaya tegang talinya nih. Ft-nya ya rho 1 Vg minus rho 2 Vg, atau Vg-nya bisa kita keluarin rho 1 min rho 2 Vg. Gaya tegang tali nggak usah dirubah karena sudah ada nilainya ya. Oke, dari situ kita bisa rubah di mana rho-nya, rho itu kan definisinya M per V. Jadi dari rho kita bisa peroleh hubungan ke mol ya. M itu di massa dirubah dalam bentuk massa molar. Mol dikalikan dengan massa molar. N1M ini M2M. Nah, substitusikan ke persamaannya ya, ke persamaan ini, maka nanti dapat seperti ini. Oke. Dikalikan V-nya ke dalam sini ya, nanti yang Mg-nya pindah ke kanan, ke kiri dapat yang bentuk ini. Ft per Mg sama dengan N1 per N2 ya. Ini M, ini ingat massa molar ya, gitu. Oke. Dari mol ada N1 N2, kita bisa substitusikan jumlah mol dari persamaan gas idealnya ya. Jadi Ft per Mg sama dengan N itu sama aja PV per RT ya. P1V per RT1, P2V per RT2. Maka dari situ tekanan rata-rata udara di dalam balon bisa kita peroleh nilainya kan. Ya. P1 per T1 sama dengan FTR per MGV dikali dengan T2. Ya intinya dari persamaan inilah ya kita cari P2-nya. Nanti dapat seperti ini. Ingat M ini massa molarnya yang sudah ada di soalnya ya, yaitu 0,0290 ya. Jadi semuanya sudah ada, substitusikan maka diperoleh hasil tekanan airnya 1,1 atmosfer ya. Gitu. Jadi di sini dikaitkan lagi dengan hukum Newtonnya ya, nggak cuma sekedar persamaan gas idealnya. Ya, oke, saya rasa cukup ya untuk berkaitan dengan temperatur dan teori kinetik gas ya. Oke, saya rasa untuk pembahasannya cukup sampai sini dulu ya. Untuk tambahan-tambahan kalian bisa baca lagi di buku yang lain ya. Oke, saya rasa cukup dari saya sampai sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.